are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and endures forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you. Oh, come on, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Oh, who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Katakan so good. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good, good. All the time, all the time. You are good. You are good all the time. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are. Come on, Tuhan. Yeah. Woo. You are good all the time. Yes. You are good. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good. You are good all the time. All the time. You are musik memuji Tuhan. Woo. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Hey. Woo. Hey. People from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, we worship you. Hallelujah. Woo. We worship you. We worship you. Come on. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Oh, who you are. 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 Come on. You are God. Woo. Hallelujah. Come on. Woo. Berkuasa. Yesus Tuhan kita berkuasa. Amin. Haleluya. Mari serukan. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkata, katakan dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Katakan namanya. Yes. Semua. Betapa hebat. Dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Katakan, dia ternama. Dia ternama. Katakan dia Tuhan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi serukan. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Katakan dialah, dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas.
Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Katakan dia berjaya. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat kau Tuhan, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Katakan dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Yeah. Tuhan kita hebat, amin. Yang percaya katakan amin. Yesus kita hebat dan luar biasa, amin. Yang percaya katakan amin. Yeah. Semua mari berseru, katakan betapa hebat. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Mari jemaat Tuhan berkata, betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. dia berjaya. Dia berjaya Amin Yesus. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya. Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Lebih keras sekali lagi, katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa hebat Engkau Bapa. Betapa hebat dan luar biasanya Engkau. Jemaat Tuhan silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Dia begitu baik bagi kita pagi ini. Sungguh baik Engkau. Karyamu luar biasa pagi hari ini. Biar pujian kami menyenangkan dan berbau harum di hadapan Yesus. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku tinggi Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik dan namamu indah. Mari dalam hatimu katakan, ya Yesus. Katakan, kami mencintaimu Tuhan. Ku tinggikan, oh, selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Gaya-gaya terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu. Katakan ku selalu puji, ku mau menyembahmu.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari setiap kita yang percaya naikkan pujian ini kembali di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Mari tinggikan Dia, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi sambil kita bangkit berdiri, katakan lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, namamu. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggi, ku agungkan. Katakan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Amin. Semua pujian, kemuliaan, ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Engkau yang layak terima Tuhan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji. Mari jemaat Tuhan katakan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, katakan kemuliaan. Yesus, kami mau memujimu, mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, katakan kemuliaan hanya. Sekali lagi kami mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan kita yang hidup pagi hari ini, katakan di hadapannya, kami mau memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu. Oh tinggikan Dia, agungkan namanya, kebesarannya memenuhi hatimu. Haleluya.
kasih Tuhan. Hanya namamu yang kami sembah, hanya namamu yang kami puji. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Katakan ajaib perkasa perbuatanmu pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Katakan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang paling baik pagi hari ini. Ku mau memujimu segenap hati, ku selalu puji segenap jiwa, Ku mau menyembahmu, segenap kerinduan katakan. ku selalu sembahmu. Sebab Dia yang layak. Kau yang layak Yes. terima Semua pujian. sekali lagi. Hanya Ku mau bagi memujimu Tuhan. Yesus. Ku mau memujimu, Ku selalu puji ku selalu pujimu. dan ku mau Mau menyembahmu. menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak. Kau yang layak Amin Jesus. terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kemuliaan Hanya bagi Tuhan. kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Siapakah yang layak terima pujian? Ya, Siapakah ya Yesus. yang layak terima segala kemuliaan? Ya. Siapakah yang telah mati bagi kita? Dan bangkit bagi kita? Siapakah yang menolong kita pada saat-saat susah? Siapakah yang menyembuhkan kita pada saat kita sakit? Dialah Yesus, Tuhan kita. Mari Bapak Ibu katakan, Yesus, Engkau Tuhan, Tuhanku. Yes. Engkaulah yang layak terima segala pujian. Engkaulah yang layak terima segala kemuliaan. Engkaulah Raja kami. Terima kasih Yesus bahwa Engkau sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kamu ambil waktu pada saat ini Tuhan, kami merenungkan segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak mungkin Engkau tidak menolong kami. Tidak mungkin tidak ada perkara yang baik yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak mungkin, karena Engkau sangat mengasihi kami. Mari Bapak Ibu Saudara kami, kita merenungkan pada saat ini Tuhan. Kami merenungkan segala kebaikan-Mu, segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkau yang layak terima segala pujian. Kami memuji-Mu senantiasa, memuji-Mu dan menyembah-Mu senantiasa. Yes, mari Bapak Ibu Saudara, sambil kita merenungkan, mari kita nyanyikan sekali lagi Tuhan. Kita menyanyikan sekali lagi Tuhan. Untuk Engkau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian.
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes. Kami mengagungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, Raja segala Raja, yang adalah Tuhan kami, yang adalah pemimpin kami, kepala kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Biar pada pagi ini Tuhan kami mau tanggalkan segala beban kami Tuhan. Kau mau tinggalkan semua yang menghalangi kami Tuhan. Kami mau memandang hanya kepadamu Tuhan, yang adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu setiap hari, setiap waktu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hati kami yang adalah Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hati kami padamu Tuhan. Dan biar kami, hidup kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa orang yang katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Evangelisation Kelapa Gading Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Perkenalkan, nama saya Ivan Lonan. Saya volunteer di gereja ini. Oke. Kita sekarang mau memberikan terbaik buat Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka di Filipi 4 ayat 17 sampai 20. Filipi 4 ayat 17 sampai 20. Kita bacakan bersama-sama ya. Ini ada di screen. Oke, 1, 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi ini Paulus mengatakan yang diutamakan bukan pemberian, melainkan buahnya. Dan ditutup dengan dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Oke, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita di sini ada kotak persembahan, mari kita memberi buat Tuhan. Kita bisa memberikan yang hadir di sini onsite bisa memberikan lewat amplop dan dimasukkan di kotak persembahan. Kemudian di sini kita juga bisa memberikan kepada Tuhan lewat scan QR, lewat aplikasi atau QRIS. Oke, bisa scan dan bisa juga lewat transfer. Ada perpuluhan, rekening BCA ya, perpuluhan dan gedung. Oke, kita persilakan Bapak Ibu Saudara memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum lupa juga di kursi Bapak Saudara juga tersedia
ada kertas, ini kertas permohonan doa. Bisa ditulis juga permohonan doa Bapak Ibu Saudara untuk kita doakan. Di sini kita doakan setiap apa yang Bapak Ibu Saudara alami pada saat sulit, kita doakan untuk Bapak Ibu Saudara mengalami perterobosan dalam kehidupan, dalam mengalami jawaban dari Tuhan. Bisa diisi atau taruh di amplop dan bisa taruh di kotak persembahan. Oke, kita masuk ke pengumuman. Pengumuman ini adalah hari Jumat besok adalah Jumat Agung ya. Kita mau merayakan menghormati Tuhan untuk kita melakukan ibadah di hari Jumat besok jam 10 pagi. Itu kan hari libur nasional ya. 7 April kita mau merayakan 9 April 9 Aprilnya kita merayakan Paskah. Paskah, dan ini kalau buat yang sekolah minggu, disuruh bawa telur. Ini saya bawa telur, sudah bawa telur sekarang. Ini telur-teloran. Buat anak sekolah minggu disuruh bawa telur 2 ya. 2 telur per keluarga. Per anak 2 telur. Wah, per anak 2 telur. Telur yang matang ya, jangan setengah matang. Yang matang. Ya, telur matang. Jadi untuk kita merayakan Paskah bersama-sama. Kenapa suruh bawa telur? Nanti Bu Sharon bisa jawab nanti. Oke, gitu aja pengumumannya. Mari sekarang kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita tumpang tangan buat persembahan yang sudah kita beri ini. Bapak, terima kasih buat taburan, buat persembahan yang sudah kami beri Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap hati yang sudah mau memberi dan setiap tangan yang mau memberikan ini Tuhan. Kami berdoa Engkau pakai persembahan itu untuk memperlebar kerajaan-Mu dan untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Oke. Dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Raswan Gautama. Oke, silakan Pak Raswan. Nah, telurnya jatuh. Oh, masuk ke situ. Nanti bertelur dia di situ. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Haleluya. Baik, kita masuk di hari ini tanggal berapa Saudara? Tanggal 2 April ya. Hari ini bulan April ini kita akan masuk ke dalam bulan Paskah ya. Bulan yang khusus kita memperingati, kita mengingat akan karya Kristus bagi kita ya. Hari ini yang dikenal dengan nama Palm Sunday ya. Kemarin saya cari daun palem ternyata nggak ketemu, jadi saya tidak berhasil bawa daun palem pada pagi hari ini ya. Tapi hari Minggu ini dikenal sebagai Palm Sunday atau Minggu Palem ya. Hari ini yaitu hari Minggu persis sebelum peristiwa penangkapan Yesus dan peristiwa penyaliban Yesus di Golgota. Hari Minggunya ya dirayakan sebagai Minggu Palem. Ya, ini merupakan tradisi gereja sejak berabad-abad ya. Saya tidak tahu kapan dimulainya. Jadi hampir kebanyakan gereja hari Minggu mereka bawa daun palem dan mengingat akan peristiwa beberapa hari sebelum Yesus disalib. Ya. Saya beri judul hari ini, Behold, your King is coming to you. Mari kita lihat, saya mengajak saudara buka Alkitab saudara, kita akan ambil ini dari kitab Lukas ya. Jadi cerita mengenai Minggu Palem ini ada di 4 Injil, ada di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, peristiwa ini begitu spesial bagi kita semua
pertama sekali spesial bagi bangsa Israel, khususnya di Yerusalem. Ya. Nah, sebelum masuk ke Lukas, saya kutip dulu apa yang ditulis di dalam Matius 21. Ya. Matius 21 ayat ke-9, saudara bisa catat ayatnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, ini tercatat di dalam kitab Matius, dan kitab lain tidak mencatat Hosana ini. Nah, saudara, orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel, orang banyak dikatakan, mereka berseru, ya. Berseru apa? Hosana bagi anak Daud. Karena Yesus adalah dari keturunan Daud, ya. Mereka memanggil Kristus sebagai raja dan mereka berseru Hosana. Nah, kata-kata Hosana ini berarti Oh Lord, save now. Selamatkan kami sekarang. Save now. A cry of happiness. Suatu seruan sukacita, suatu seruan pengharapan. Selamatlah kita, Sang Raja telah datang, Sang Juru Selamat telah datang. Oleh karena itu mereka berseru, Hosana, Hosana. Selamatkanlah kami ya Tuhan, selamatkanlah kami ya Raja. Itulah seruan mereka pada masa itu. Itulah arti kata Hosana. Atau dengan kata lain, saya memohon tolong selamatkanlah saya. Selamatkanlah kami. Keselamatan dari Engkau saja. Ya. Nah, kita bisa lihat ini di Roma. Romanya mana ya? Oh, kelewat Andrew. Di Roma 10 ayat ke-9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Maaf, ke-skip ya, nggak ada di slide-nya. Roma 10 ayat 9. Jadi firman Tuhan juga menyatakan keselamatan itu disediakan bagi umat manusia jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudara, keselamatan yang diserukan oleh bangsa Israel ini ternyata agak berbeda dengan Roma 10 ayat 9. Keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nanti kita mau lihat apa perbedaannya. Ya. Kita kembali ke Minggu Palem. Minggu Palem ini sebuah tanda atau menandai Minggu Sengsara. Ya, ini menandai Minggu Sengsara atau 5 hari terakhir pelayanan Yesus di bumi ini. Atau Minggu Palem ini bisa kita sebut sebagai mulainya suatu akhir. Mulainya suatu akhir atau dimulainya babak akhir dari pelayanan pekerjaan Yesus di muka bumi. Menjelang Paskah, ya, Minggu Palem ini menjadi minggu yang berarti bagi bangsa Israel dan bagi kita umat manusia. Peristiwa 1 minggu terakhir sebelum hari Jumatnya, nanti Jumat besok kita juga akan merayakan Kristus disalib. Apa yang terjadi, saudara? 1 minggu terakhir. Ini yang disebut Minggu Sengsara. Yesus menanggung kesengsaraan itu. Ya. Doa saya, sewaktu kita mempersiapkan firman ini bersama juga dengan tim pastoral, doa kami supaya kita semua minggu ini, sepanjang minggu ini, saudara, mari mulai bulan April ini, mulai hari ini, sepanjang nanti hari Jumat saya mengajak saudara, kita datang bersama-sama memperingati minggu ini menjadi minggu renungan bagi kita. Amin, saudara. Jadikan minggu ini, sepanjang hari ini, Senin besok, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau saudara yang mau berpuasa, saya anjurkan juga saudara berpuasa untuk kita merenungkan karya Kristus di kayu salib. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Allah kita. Tadi kita sudah nyanyikan. Apa bukti kehebatan dan kedahsyatannya Dia? Salib Kristus.
Amin saudara. Salib Kristus. Itu bukti kehebatan dan kedahsyatannya. Nah sekarang kita balik lagi kita sekarang masuk ke Lukas 19 ayat ke-28. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Saya akan bacakan sebentar. Ini saya ambil dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Nah, saya anjurkan Bapak Ibu Saudara juga punya Alkitab ini, terjemahan baru edisi kedua, bisa saudara cari di online store. Ya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Ayat 31, "Jika ada orang bertanya kepadamu," tadi di tempat dia mengambil keledai itu, "mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Ayat 32, "Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Ayat 34, kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.'" Katakan bersama saya, Tuhan memerlukannya. Kita berdoa. Kami serahkan waktu ini, pagi hari ini, merenungkan peristiwa salib. Seminggu sebelum salib, hari Minggu Palem yang kami peringati bersama-sama ini. Biar minggu ini menjadi minggu renungan, menjadi minggu introspeksi diri kami masing-masing. Bagaimana hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Aku berdoa biar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman yang diberitakan ini tertanam di dalam hati kami yang subur, sehingga berakar, sehingga bertumbuh, sehingga berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur, dan biarlah jemaat yang mendengarkan firman ini bersuka cita, berbahagialah engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan yang melakukannya dengan setia, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama saudara, sang raja dan keledai beban muda. Ya, tadi kita sudah baca Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 34. Raja yang datang menunggangi keledai beban muda. Ya. Di dalam Injil Matius keledainya 2 memang ya. Memang di Lukas ini tidak dirinci ada berapa keledai, tapi ada 2 memang di Injil Matius. Nah, saudara, raja yang datang ini telah dinubuatkan oleh nabi, yaitu Nabi Zakaria. Ya. Itu kira-kira 450 sampai 500 tahun sebelumnya. Jadi peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem menunggang keledai ini, peristiwa ini sudah dinubuatkan, saudara. Ketika murid-murid melihat ini, Yesus menunggangi keledai, mereka teringat, ini sudah ada di Taurat kita, sudah ada di tanah kita, yaitu 450 tahun yang lalu seorang nabi yang bernama Nabi Zakaria, saudara, yang bernama Nabi Zakaria telah menubuatkan, yaitu Zakaria 9 ayat 9, saudara boleh catat ayat ini, Zakaria 9 ayat 9, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion." Siapakah putri Sion itu? Sion itu adalah wilayah sekitar Yerusalem. Ya. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Sudah dicatat saudara, sebelum peristiwa ini jauh sekali, 450 tahun sebelumnya. Zakaria tidak tahu juga apa yang akan terjadi, tapi dia mendengar Roh Kudus. Dia mencatat ini dan dia bernubuat,
Hai penduduk Yerusalem, hai putri Sion, hai putri Yerusalem, bersorak-sorailah, nanti akan tiba waktunya. Rajamu akan datang kepadamu. Lihat, rajamu datang kepadamu. Rajanya siapa saudara? Rajanya Yerusalem. Rajanya mereka datang kepadamu. Lihatlah, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah, rajamu datang kepadamu. Jadi yang datang, Yesus Kristus ini adalah raja. Ia bukan hanya sekedar manusia biasa. Ia datang dengan segala kejayaannya. Ia datang dengan segala keadilannya. Ia datang dengan segala kehormatan dan kebesarannya. Tapi dia tidak datang dengan satu kemegahan yang luar biasa. Dia dihormati, yes. Tapi dia tidak datang dengan satu kemegahan yang luar biasa. Dia datang dengan mengendarai seekor keledai beban muda. Seekor keledai beban yang muda. Dia datang sebagai raja. Dia datang dengan keadilan. Dia datang dengan kelembutan. Ya, dia datang dengan mengendarai seekor keledai. Nah, saudara, keledai itu terkenal dengan binatang alat angkut ya. Keledai itu alat angkut, saudara. Kalau zaman sekarang mungkin mobil pick up gitu ya. Keledai itu untuk angkut barang ya. Kalau zaman sekarang mungkin mobil niaga gitu ya. Yesus datang naik keledai beban. Keledai beban ini untuk angkut barang. Nah, keledai ini walaupun kecil badannya, dia punya kaki kokoh, saudara. Bisa menanggung beban beratus-ratus kilogram. Ya, dia bisa bawa carry beban itu dengan jalan jauh dia masih kuat. Keledai itu menanggung beban. Ini menandakan Yesus mengendarai keledai. Dia datang dengan satu misi, saudara. Yesus datang ke Yerusalem. Yesus datang ke umatnya dengan satu misi, saudara. Dia mau menanggung beban saudara. Amin, saudara. Dia mau menanggung beban kita. Ya, dan dia datang. Kalau seorang raja datang, lihat rajamu datang dan mengendarai keledai. Itu artinya, saudara, kedatangannya itu membawa misi damai. Membawa misi damai. Yesus tidak datang naik kuda, saudara. Ya. Yesus tidak datang naik kuda. Pertanyaannya, kenapa dia tidak naik kuda? Tinggal panggil aja murid-murid. Andreas, tolong carikan saya kuda. Ya, tapi Yesus bilang, Andreas, saya nggak tahu namanya siapa karena 2 orang murid di situ dikatakan, tolong carikan saya keledai. Nah, saudara, kalau seorang raja datang naik kuda, itu artinya raja ini datang dengan satu misi perang. Seorang raja datang dengan satu misi penaklukan. Raja ini mau menghancurkan kota yang melawan dia itu, yang berontak, yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaannya. Raja yang datang dengan kuda itu adalah raja yang berkuasa menghancurkan, menaklukkan. Saat itu Yesus naik keledai. Di Zakaria juga dicatat Yesus naik keledai. Karena dia mau datang dengan sebuah misi mendamaikan saudara dengan Bapa. Amin, saudara. Dia datang dengan misi damai. Nanti, saudara, nanti kali kedua Yesus akan datang dengan mengendarai kuda putih. Dengan jubah yang telah dicelupkan oleh darah, dengan mahkota, dan diiringi pasukan bala tentara surga dengan berlaksa-laksa pasukan berkuda, datang ke bumi untuk menaklukkan bumi, untuk mengalahkan iblis, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Nanti akan tiba waktunya iblis akan dikalahkan dan akan menghancurkan semua, menghukum semua orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan. Amin, saudara. Berbahagialah kita semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Amin, saudara. Roma 10 ayat 9. Ini tadi ya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, tadi kembali kepada keselamatan. Sang raja yang datang ke Yerusalem dengan mengendarai keledai, dia datang dengan misi damai membawa keselamatan. Tujuannya adalah salib. Misinya adalah salib. Dia datang ke Yerusalem, menantikan waktunya, dia ditangkap, disiksa, dan akan digantung di kayu salib. Yesus sudah tahu peristiwa itu. Yesus datang dengan sebuah misi, mendamaikan orang-orangnya, umat-umatnya yang percaya kepada Bapa di surga. Maka kamu akan diselamatkan jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Jadi, saudara, kedatangan Yesus yang pertama adalah kedatangan sebagai Raja yang membawa pengharapan kepada kita. Saudara bisa catat itu. Yesus datang membawa pengharapan baru. Yesus datang membawa janji keselamatan. Yesus datang sebagai Raja yang datang merendahkan hatinya untuk mati di kayu salib, untuk mendamaikan saudara dengan Bapa di surga. Kenapa kok perlu didamaikan? Karena kita ini adalah manusia berdosa, saudara. Saya berdosa, saudara kita semua berdosa di sini. Dan upah dosa ialah apa? Maut, saudara. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Jadi tidak ada seorang pun yang akan luput dari upah, luput dari konsekuensi dosa. Karena kita semua akan binasa di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu Kristus datang ke bumi mengendarai seekor keledai beban yang mudah untuk menanggung beban dosa saudara dan saya. Amin. Untuk menanggung semua hukuman saudara dan saya. Untuk menanggung setiap beban permasalahan saudara dan saya. Ditanggung oleh Kristus. Nantinya di kayu salib. Yesus menanggungnya. Dan peristiwa salib itu akan mendamaikan Bapa dengan kita. Itulah janji yang Tuhan berikan. Jadi ingat, simbol keledai ini adalah simbol perdamaian. Mendamaikan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan janji hidup yang kekal. Didamaikan dengan Allah. Pengharapan untuk terbebas dari setiap belenggu. Mungkin saudara datang pada pagi hari ini dengan sebuah belenggu dosa. Dengan sebuah belenggu masalah ekonomi, dengan sebuah belenggu masalah perselisihan, sakit hati, pahit hati dengan sesamamu, dengan belenggu akan sakit penyakit, dengan belenggu akan kecanduan, akan hal-hal apapun juga dalam dunia ini. Yesus datang sebagai Raja untuk membebaskan belenggu saudara itu, untuk mendamaikan saudara dengan Allah Bapa di surga, supaya kita terbebas dari kuasa dosa. Amin, saudara. Yang berikutnya, apa arti kehadiran Sang Raja untuk saudara? Sekali lagi saudara, jadikanlah minggu ini renungan bagi kita. Introspeksi bagi diri kita sendiri. Bagi saya pribadi, siapakah Yesus itu? Apa arti kehadiran Sang Raja itu untuk engkau? Apa arti kehadiran Sang Raja untuk saya? Saudara, hal yang paling tragis terjadi ketika orang melihat Sang Juru Selamat yang berseru, Hosana, Hosana, keselamatan, selamatkanlah kami. Tapi tidak mengenalinya, itu tragis sekali, saudara. Iya kan? Tragis sekali, saudara. Mereka berseru, selamatkanlah, selamatkanlah. Tapi dia nggak kenal siapa yang sedang dia soraki itu. Karena kemungkinan besar mereka yang bersorak Hosana pada hari itu, kemungkinan besar sebagian orang ini jugalah yang pada hari Kamis malam, pada peristiwa Kristus ketika dihadapkan kepada Pilatus. Ya, ada ayatnya di Matius 27 ayat 22. Ketika Pilatus berkata kepada mereka, "Jika begitu, hai rakyatku, apa yang harus kuperbuat kepada Yesus ini?" Yang disebut Kristus ini. Lalu mereka, rakyat, orang banyak, kemungkinan orang yang sama juga, yang hadir di pintu gerbang Yerusalem itu, yang berseru, Hosana, Hosana.
mereka juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka tidak kenal siapa Kristus ini, siapa Yesus ini. Mereka hanya melihat, ya kita pikir dia raja beneran yang datang itu. Tapi ternyata tidak berdaya di hadapan Pilatus. Ya salibkan dia, ngikut orang banyak. Mengikuti kata orang banyak. Adakah di Alkitab ditulis ada satu yang bilang jangan salibkan? Tidak ada dicatat di dalam Alkitab kita. Ada nggak? Ya nggak tahu juga, mungkin ada juga, tapi tidak dicatat. Adakah yang menolak, yang menghalangi? Jangan disalib? Tidak ada. Semua berseru, salibkan dia, salibkan dia. Tragis, saudara, karena mereka tidak kenal siapa Yesus itu. Kembali lagi, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak, ya ini di dalam Injil Matius, orang banyak mengatakan, oh sang nabi telah datang. Orang bertanya, siapa sih dia? Orang-orang saling menjawab, oh dia adalah nabi. Dia adalah nabi yang datang dari Galilea. Saudara, mereka hanya tahu Yesus pembuat mujizat. Mereka hanya tahu Yesus sakti bikin mujizat. Dan kalau zaman itu ada orang sakti bikin mujizat, mereka akan sebut dia itu adalah nabi. Ya. Dan mengajar firman Tuhan, mereka sebut dia nabi. Dan mereka hanya tahu Yesus adalah sebagai nabi, saudara. Jadi mereka berseru, Hosana, Hosana. Tapi mereka tidak kenal siapa dia. Mereka tidak tahu siapa dia. Yang mana 4 hari kemudian, peristiwa itu, Yesus diperhadapkan kepada salib. Bagaimana kita, saudara? Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita kenal dia? Apa kita sungguh-sungguh kenal dia? Apakah kita juga sama hanya menganggap dia sebagai nabi? Saudara, mungkin kita melihat ini orang Israel kok bodoh sekali sih. Nggak kenal-kenal juga. Ya, yes, benar. Memang. Ya, mungkin jangan-jangan saudara. Jangan-jangan mereka itu, Israel itu adalah saya. Adalah kita. Yes, kita menghakimi mereka, tapi jangan-jangan itu kita juga. Yang hari Minggu kita berseru, haleluya, hosana, hosana. Hari Minggu kita memuji Tuhan. Lalu hari Senin, doa kita nggak terjawab. Mana nih Tuhan nih? Hari Selasa, doa kita tidak terjawab. Mana nih Tuhan nih? Hari Rabu, hari Kamis, kita mulai menghujat dia. Mana dia? Kita mulai bikin dosa. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Saudara, mungkin itu kita. Jangan-jangan itu kita. Hari Minggu kita memuji Tuhan. Hari Senin kita lupa Tuhan. Kita nggak baca Alkitab. Kita nggak berdoa. Kita tidak memuji Tuhan. Kita tidak memuliakan Dia. Kita tidak menjadi saksi kepada orang lain. Bahwa Kristus tinggal di dalam saya. Bagaimana saudara? Bagaimana kita? Mari saudara, biar minggu ini menjadi minggu renungan bagi kita. Menjadi minggu introspeksi kita. Apakah saya juga sama seperti penduduk Yerusalem juga ternyata. Yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Berkhianat kepada Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena tidak kenal siapa rajanya. Karena tidak kenal siapa Allah yang dia serukan, yang dia sembah. Untuk itu pada pagi hari ini saya mendorong saudara. Mari kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita. Kenalah dia dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Kenalah dia dengan kita membangun kehidupan intim dengan Tuhan. Berdoa, menghadap tahtanya, dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman satu dengan yang lain. Amin saudara. Yang terakhir, Yesus menangisinya. Ayat 41 sampai 44. Saya bacakan ya. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Saya baca di dalam versi amplified ya. Kata-kata menangis, he wept ya. Itu ada keterangan audible. Ya, lebih jelas tuh dari amplified, audible. Rupanya
Yesus menangis ini betul-betul nangis. Yesus nangis itu didengar oleh murid-muridnya berarti. Audible. Bukan hanya di dalam, bukan hanya begitu saudara. Ya. Tapi keluar teriakan nangisnya. Ini berarti kan Yesus sungguh nangis saudara waktu dia masuk ke Yerusalem. Bisakah kita bayangkan saudara? Kalau saudara melihat arak-arakan, ya anggaplah juara All England bulu tangkis gitu ya, terus di arak keliling kota, bawa piala gitu kan, bawa piala semua bersorak-sorak, pemain tersebut akan apa? Akan halo, akan begitu kan? Ya akan bersukacita kan? Ya atau begini-begini ya kan? Gitu kan, senang kalau dielu-elukan ya. Ada yang begitu saudara pasti senang juga kan kalau disorakin, come on, ya. Yesus dielu-elukan. Bagaimana reaksi dia? Dia menangis. Sebaliknya, ironi, dia menangis. Dia menangisi Yerusalem. Ya. Ketika Yesus mendekat dan melihat kota Yerusalem, Yesus menangisinya. Yang dia tangisi adalah penduduk Yerusalem. Yang dia tangisi adalah people, his people, rakyatnya. Katanya ayat 42. Alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Mereka tidak mengerti. Mereka hanya berharap Yesus datang sebagai nabi, Yesus datang sebagai raja membebaskan dia dari bangsa Romawi. Mereka hanya berharap Yesus memberi dia makan, mereka hanya berharap Yesus memberi dia mujizat, mereka hanya berharap Yesus selamatkan kami dari si tentara-tentara Romawi ini supaya kita bebas pajak. Itu harapan mereka. Supaya dia nggak usah bayar pajak, sehingga kita bisa hidup lebih layak, lebih mewah, lebih kaya, dan hidup enak. Memerintah sendiri, tidak di bawah penjajahan. Tapi Yesus menangis. Mereka tidak mengerti apa permohonan mereka. Alangkah baiknya jika mereka mengerti damai sejahtera yang sesungguhnya. Itulah tangisan Yesus, saudara. Ketahuilah saudara, ketika kita berdoa dengan selfish, ketika kita berdoa hanya perkara-perkara yang sementara, ketahuilah Yesus juga menangisi kita. Rasuan. Ketahuilah, yang kamu perlukan adalah damai sejahtera sejati. Kira-kira itu tangisan Yesus kepada saya, mungkin itu juga kepada saudara. Apa yang saudara cari di muka bumi ini, saudara? Biarlah pertanyaan ini juga menjadi renungan kita dalam minggu ini. Apa yang saudara cari dalam kehidupan saudara di bumi ini? Seperti Yesus katakan, alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa sih yang kau cari di muka bumi ini. Alangkah baiknya jika engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yaitu apa? Untuk engkau memperoleh damai sejahtera yang sejati, engkau perlu Yesus. Amin saudara. Engkau perlu Yesus. Katakan ke sebelah kiri kanan. Engkau perlu Yesus. Engkau perlu Yesus. Amin saudara. Itulah yang perlu untuk damai sejahteramu. Engkau tidak bisa beli damai sejahtera di toko material di tetangga saudara. Atau di toko grocery di pinggiran jalan saudara. Engkau hanya bisa dapatkan damai sejahtera sejati. Di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Sebab akan datang waktunya, ayat 43. Ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau. Akan tiba waktunya. Kehancuran itu
bagi Yerusalem. Sejak Yesus bicara itu, dan itu benar terjadi saudara, yaitu 70 tahun setelah Yesus bicara ini. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia masuk ke Yerusalem dan dia sudah tahu 70 tahun kemudian seluruh Yerusalem ini akan rata dengan tanah. Dan itu terjadi saudara. Itu terjadi karena mereka menolak Yesus. Mereka menolak kehadiran Yesus. Mereka menolak Yesus sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hanya mau miracle, hanya mau mujizatnya saja. Mereka hanya mau Yesus sebagai nabi saja dalam kehidupan mereka. Yang bikin kesembuhan. Tapi mereka tidak mau menundukkan diri mereka di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Mereka tidak mau menundukkan diri mereka di bawah Sang Raja Yesus Kristus yang memerintah dalam hidupnya. Binasalah Yerusalem. Itulah yang Yesus tangisi. Saudara. Yesus menangis dengan sangat. Saudara, Yesus datang dengan satu misi, mendamaikan saudara dengan Bapa. Yesus datang dengan kerendahan hati untuk menebus dosa kita. Hari Jumat kita akan bicara tentang salib. Ada apa di salib? Hari Jumat kita akan bicara tentang sengsara itu. Maukah kita memikul sengsara itu juga? Bersama dengan Kristus. Saudara, sebelum kita menderita, Yesus sudah pikul penderitaan kita di kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari saudara, mulai hari ini, mari kita menghargai karya Kristus di kayu salib. Mulai hari ini, saya dorong yang di rumah juga. Kita merenungkan, ambil waktu saudara, ambil waktu teduh saudara. Mulai Minggu Palem ini, ambil waktu teduh. Kita bersama dengan Tuhan. Kalau engkau yang sulit punya waktu selama ini, dengan kesibukanmu, ambil waktu minggu ini saudara. Untuk sujud di altarnya. Untuk merenungkan betapa baiknya dia. Betapa hebatnya dia. Betapa kasihnya Kristus kepada kita. Saudara, Yesus datang ke bumi ini. Dia yang adalah raja dari kerajaan surga. Dia datang dengan bisa saja dia datang dengan kekuasaannya. Bisa saja dia dengan menjentikkan jari. Sekali saja. Runtuh semua kerajaan Romawi. Bisa nggak dia bikin saudara? Bisa dia bikin. Ketika dia mau dipaku di kayu salib. Dia tinggal, atau dikedipkan matanya. Gitu kan. Atau apa saja dia bisa lakukan. Ketika dia perintahkan malaikat datang hancurkan semuanya ini. Bisa. Yesus lakukan itu. Namun misinya adalah mati di kayu salib. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin saudara. Dia menerima, dia menanggung sengsara itu. Jadi minggu ini adalah minggu kita merenungkan betapa sengsaranya Yesus di kayu salib. Betapa kasihnya kepada kita. Dia menangis. Dia menangis. Dia menangis di Yerusalem karena Yerusalem menolak dia. Dia menangis di Yerusalem karena Yerusalem selalu doanya minta diberkati, bless me, bless me, bless me terus. Saudara, kita di sini bukan bless me club. Ya, bless me club. Ya, satu klub yang doanya hanya bless me, bless me, bless me, bless me. Saudara, Tuhan telah memberkati engkau. Inilah waktunya engkau menjadi saluran berkatnya Tuhan bagi orang lain. Amin saudara. Bukan hanya me. Kalau kita datang pada hari ini masih dengan mental me. Saudara, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan panggil saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Untuk engkau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Masih banyak jiwa yang terhilang di luar sana. Yang belum kenal Yesus, yang masih bilang Hosana, Hosana. Karena mereka masih menganggap mereka Yesus sebagai nabi saja bagi mereka. Tapi mereka tidak kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Mari saudara. Minggu ini menjadi minggu renungan kita. Seharusnya kita katakan, yes Tuhan.
inilah aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Untuk aku bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Di akhir khotbah ini saya memberikan satu pertanyaan renungan kepada saudara. Sepanjang minggu ini, biar ini menjadi minggu introspeksi kita masing-masing. Maukah saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam segala area dalam kehidupanmu? Biar di minggu Palem ini, kita tidak hanya sembarangan mengatakan Hosana, Hosana, tapi kita sungguh-sungguh mengambil keputusan. Yes Tuhan, saya mau menjadikan Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dalam hidupku. Apakah saudara mau menjadikan Dia Raja dalam hidupmu? Apakah Raja dalam hidupmu selama ini adalah engkau sendiri? Maukah saudara gantikan posisi Raja itu di dalam diri kita dengan mengatakan, Tuhan sekarang bukan aku lagi. Bukan aku lagi rajanya di sini. Tapi Yesus Kristus yang jadi Raja atas hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita. Biar pertanyaan ini menjadi renungan bagi saudara, bagi kita semua. Maukah engkau mengambil keputusan menjadikan Yesus Sang Penguasa, Sang Raja? Sambutlah Dia sebagai Raja. Belum cukup hanya menyambut Dia sebagai juru selamat saja. Yes, Dia pasti menyelamatkan kita. Tapi selanjutnya, apakah engkau mau dipimpin oleh Tuhan Yesus? Apakah engkau mau menundukkan segala ego kita semua ini kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah engkau mau menjadikan Dia Raja dalam kehidupanmu? Apakah engkau mau Dia membebaskan engkau dari belenggu apapun yang membelenggu engkau pada pagi hari ini? Mari kita merenungkan firman ini, pertanyaan ini, dan kita menyanyikan Word is the Lamb. Kita nyanyi bersama-sama. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave.
setiap pujian dan penyembahan kita. Yesus telah datang ke bumi menjadi kurban, menjadi domba, anak domba, sebagai kurban penebusan akan dosa kita. Kalau dalam masa perjanjian lama, bangsa Israel harus mengambil domba, lembu, sapi, dan segala binatang yang tidak bercacat. Mereka harus bayar. Mereka harus mengumpulkan uang, mereka bayar domba itu. Dan ketika imam menumpangkan tangan ke atas domba itu sebagai lambang bahwa dosa Israel itu ditumpahkan, ditransfer ke domba itu. Lalu domba itu baru disembelih. Saudara, Yesus datang disalib menggenapi kurban itu. Karena kurban domba itu hanya simbol saja, hanya lambang saja. Tapi kurban yang sejati, yang sesungguhnya adalah Yesus. Ketika Ia tergantung di kayu salib, dosa kita ditransfer kepada Yesus untuk Dia menanggung dosa kita, supaya kita diampuni dosanya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, jika saudara mau menerima Yesus, jika engkau mau menerima Yesus sebagai anak domba untuk menebus dosa saudara, jika engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu, mulai hari ini engkau mau menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, mari kita tundukkan kepala, mata kita, tutup mata saudara dan tundukkan kepala saudara. Dan jika itu saudara ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, mulai hari ini saya mengambil keputusan untuk saya mau menjadi pengikut Yesus, untuk saya mau menjadi murid Yesus, untuk saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya dan sebagai Raja dalam hidup saya, sebagai juru selamat abadi dalam kehidupan saya. Saya membuka hati saya menerima Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya bertobat dari setiap dosa-dosa saya di masa yang lampau dan dari keadaan saya berdosa. Pagi ini saya mengambil keputusan, saya mau menjadi murid Yesus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengikuti doa ini, baik juga yang di rumah yang mengikuti doa ini. Aku berdoa untuk damai sejahtera yang sejati dari Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam kehidupan kami. Dan kami bersuka cita Tuhan, bahwa sekarang nama kami tercatat di dalam buku kehidupan surga, bahwa kami telah diselamatkan dan menerima janji pengharapan yang baru itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kita mau bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Di kursi saudara, saudara sudah terima anggur perjamuan saudara. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Saya mengajak yang di rumah juga, yang melalui Zoom, saudara siapkan anggur perjamuan saudara. Sebagaimana firman Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nubuatan ini telah disampaikan sebagai berikut. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar ini? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia, Yesus, dihina,
Dan bagi kita lah, dan bagi kita, ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti, ditindas Allah. Akan tetapi, demikian firman Tuhan, dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirumuhkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, dan nubuatan ini terjadi. Yesus telah menanggungnya di kayu salib. Peristiwa salib itu untuk menanggung penyakit saudara. Peristiwa salib itu untuk menebus dosa kita. Peristiwa salib itu untuk menanggung kesengsaraan kita. Peristiwa salib itu untuk mematahkan, memukul tulah, membatalkan kutuk dalam kehidupan kita, untuk saudara diberkati. Ia menggantikan posisi kita di kayu salib. Ia diremukkan sengsara karena kejahatan kita. Ia menderita ganjaran dan hajaran itu, ditimpakan kepada dia untuk menggantikan kita. Dan saudara, kabar gembira bagi kita, oleh ganjaran itu, oleh hajaran itu, oleh penderitaan itu, oleh luka itu, oleh kesengsaraan itu, kita menjadi sembuh dan kita diberkati. Mari kita angkat roti. Ini adalah lambang tubuh Kristus. Dengan makan roti ini adalah simbol, adalah tanda, lambang komitmen kita kepada Kristus. Amin saudara. Dengan saudara melakukan ini menjadi tanda iman, menjadi tanda simbol komitmen kita, penyerahan total kita sebagai tubuh Kristus kepada Kristus sebagai kepala dari tubuh. Kami menyambut roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Mari kita angkat anggur perjamuan kita. Biar cawan anggur ini menjadi lambang, menjadi pertanda New Covenant, perjanjian yang baru antara Tuhan dengan kita. Bahwa dengan minum anggur ini adalah tindakan iman kita sebagai jemaat Kristus, bahwa kita menerima dan percaya karya Kristus di kayu salib. Dengan kita minum anggur perjamuan ini, kita percaya akan kuasa darah Yesus. Kita percaya akan kuasa pengampunan dosa, penebusan dosa, dan kita telah dibebaskan dari dosa, dari sakit penyakit, dari setiap belenggu apapun juga. Mari kita meminum anggur ini dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Katakan, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Son of God.
jemaat-Mu kalau ada yang sakit di tempat ini. Kami berdoa sebagaimana firman-Mu mengatakan, oleh bilur-bilur Engkau telah menyembuhkan. Berdoa mereka yang sakit ada kesembuhan pada pagi hari ini. Oleh kuasa darah Yesus Kristus. Oleh kuasa Kristus di kayu salib. Karena Engkau telah menanggung setiap kelemahan kami. Dan pada saat ini kuasa kesembuhan itu datang kepada jemaat-Mu. Juga yang di rumah melalui Zoom. Aku berdoa untuk kuasa kesembuhan pada saat ini terjadi dan kami menerima kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka terbelenggu dengan kecanduan pada pagi hari ini. Saya merasa ada beberapa saudara yang terbelenggu dengan kecanduan. Kecanduan akan elektronik, akan game, akan obat-obatan. Pada pagi hari ini aku berdoa Tuhan mematahkan setiap kutub belenggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa kebebasan pada saat ini. Setiap saudara-saudara kami Tuhan yang terbelenggu oleh ikatan dosa pada saat ini. Ada berkat Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan untuk menghancurkan setiap kuasa dosa yang menyerang jemaat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berdoa untuk pekerjaan pada pagi hari ini. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Aku berdoa Tuhan untuk datang berkat-Mu berlimpah-limpah. Tawaran pekerjaan yang akan datang, pintu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa mereka bergumul dengan bisnis, dengan usaha mereka, dengan keuangan, dengan perekonomian mereka. Saat ini yang ada masalah dengan hutang. Aku berdoa pada saat ini, Tuhan yang membebaskan kami dari belenggu. Apa yang salah yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami bertobat Tuhan untuk setiap salah pengelolaan dalam keuangan kami. Aku berdoa pada saat ini ada favor Tuhan, ada kemurahan Tuhan untuk membebaskan kami dari belenggu setiap jerat hutang, setiap kesulitan ekonomi. Tuhan gantikan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ada pertolongan, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat kami datang pada pagi hari ini, dalam minggu ini, menjadi minggu kami mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Jadi minggu kami merenungkan akan kebaikan-Mu. Kami merenungkan peristiwa sengsara Yesus di kayu salib. Untuk kami datang lebih mendekat kepada Engkau. Biar minggu ini menjadi minggu introspeksi kami. Hubungan kami dengan Engkau. Sehingga kami lebih mengenal siapa Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami terima dengan iman segala berkat dari surga ini. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita dengan kita memuji, menyembah Tuhan, nyanyikan pujian kepada Tuhan. Amin. Come on. Buat gereja Tuhan. Yes. Woo. Buat Tuhan. Mari sama-sama serukan. Oh, 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 oh. Oh, oh, yeah. Oh, 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 oh. Come on. Oh, oh, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Woo. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship
so good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Smart, you are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, you are good all the time, all the time. You are, sekali lagi, you are good all the time, all the time. Come on. You are good. Yes, you are good All the all the time. All the time. You are good. Come on, musik. Woo. Mari bertepuk tangan, Tara. Hallelujah. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, who you are, we worship you, Lord. We worship, hallelujah, 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 we worship you. Oh, who you are, oh, who you are, oh, who you are, oh, who you are. Semua, you are God. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Yes, you are good. You are good Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, bahwa minggu ini adalah minggu kemenangan kami. Minggu kami merenungkan kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Aku berdoa untuk jemaat yang dikasih Tuhan, untuk jemaat ini bertumbuh dalam pengenalan kan Yesus Kristus Tuhan, dan bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang setia. Dan Engkau begitu mengasihi jemaat ini Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami semua, sehingga Engkau rela mengorbankan dirimu mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Sungguh Engkau layak menerima pujian dan hormat kami Tuhan, layak menerima sembah pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk karya Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu dan terima berkat dari Bapa di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Pulanglah dengan berkat-berkat ilahi yang tidak pernah berkesudahan. Damai sejahtera sejati yang kekal selama-lamanya akan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera kekal selama-lamanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang indah dalam minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, engkau akan bertumbuh semakin erat, semakin dekat, semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, dan kami naikkan doa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya katakan amin, amin, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down, it's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up.